Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 220201050. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi. Gejala jiwa dalam manusia ada 4. Yang pertama asosiasi, yang kedua ingatan, yang ketiga berpikir, dan yang terakhir ada intelijensi. Nah, yang pertama asosiasi. Asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lain dan saling mereproduksi. Maksudnya tuh apabila yang satu disadari, maka yang lain juga ikut disadari. Nah, sedang reproduksi atau mereproduksi itu sendiri mempunyai pengertian kemampuan jiwa untuk mengeluarkan kembali tanggapan dalam kesadaran yang berarti muncul dari tanggapan dari keadaan di bawah kesadaran ke dalam keadaan disadari atau sadar. Nah, di hukum adapun 5 hukum asosiasi. Yang pertama, hukum yang bersifat mekanis, yaitu ada hukum 1 atau hukum persamaan waktu, dan hukum 2 ada hukum perurutan. Nah, kemudian ada juga hukum bersifat logis. Nah, hukum bersifat logis ini ada 3. Yang pertama, hukum 3 atau hukum persamaan, dan yang keempat ada hukum 4 atau hukum kebalikan atau lawan. Dan yang terakhir ada hukum 5 atau hukum sebab akibat. Adapun 3 pengaruh asosiasi. Yang pertama, keadaan jasmani seseorang, yang kedua, tipe-tipe seseorang, dan terakhir ada keperluan bereaksi terhadap rangsangan. Adapun ciri-ciri asosiasi, yang pertama, tiap gejala jiwa tidak lain adalah kumpulan unsur-unsur elemen. Yang kedua, kekuatan asosiasi tergantung pada banyak kalinya unsur-unsur itu masuk bersama-sama ke dalam kesadaran. Dan yang terakhir ada asosiasi hanya sifat luar saja. Asosiasi tidak dapat mengubah sifat masing-masing elemen. Selanjutnya ada ingatan. Ingatan adalah hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia untuk menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Ada 3 tahapan atau proses memori atau ingatan. Yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan. Yang kedua, menyimpan pesan yang sudah masuk. Dan yang terakhir, ada memunculkan kembali informasi tersebut. Adapun 2 macam-macam memori atau ingatan. Yang pertama ada memori jangka panjang yang merupakan informasi dalam memori yang bertahan hanya beberapa detik. Yang kedua ada memori jangka panjang yang merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau permanen. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Adapun tahapan berpikir, yang pertama membentuk pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Adapun 3 macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir austik, yang kedua ada berpikir realistik, dan yang terakhir ada berpikir evaluatif. Adapun 5 bentuk-bentuk berpikir. Yang pertama, berpikir dengan pengalaman, yang kedua, berpikir dengan representatif, yang ketiga, ada berpikir reproduktif, yang keempat, ada berpikir kreatif, dan yang terakhir ada berpikir rasional. Selanjutnya ada intelijensi. Intelijensi atau
kecerdasan merupakan suatu kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilannya dalam bertindak, berbuat, atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelijensi berbahasa. Yang kedua, ada intelijensi logis matematis. Yang ketiga, ada intelijensi visual. Yang keempat, intelijensi musikal. Yang kelima, intelijensi kinestetik tubuh. Yang keenam, intelijensi intrapersonal. Yang ketujuh, intelijensi interpersonal. Dan yang terakhir, ada intelijensi naturalis. Adapun 4 faktor-faktor pembentukan atau perkembangan intelijensi. Yang pertama ada pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga minat, dan yang terakhir ada kebiasaan. Apa sih hubungan intelijensi dengan kemampuan anak? Nah, hubungan intelijensi dengan kemampuan anak itu dalam proses perkembangan dan kehidupan anak sehari-hari, intelijensi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada anak agar mereka mampu dengan cepat dan berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada emosi dalam psikologi. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian, baik dalam bentuk amarah, perasaan sedih, takut, atau sebagainya. Ada gangguan pada emosi. Yang pertama, tekanan emosional di tempat kerja. Yang kedua, ada tekanan emosional di rumah. Yang dua, ada ciri-ciri emosi. Yang pertama ada subjektif, yang kedua fluktuatif, yang tiga berhubungan dengan panca indera. Adapun macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi jijik, ada emosi marah, dan yang terakhir ada emosi terkejut. Adapun teori-teori dalam emosi. Yang pertama ada teori James Lange, yang kedua ada teori Cannon-Bard, yang ketiga ada teori kognitif tentang emosi, dan yang terakhir ada teori emosi dan motivasi. Adapun perubahan tubuh saat emosi. Yang pertama, wajah memerah dan nafas tidak terkendali. Yang kedua, darah mengalir ke otak. Ketiga, tekanan darah meningkat. Yang keempat, memproduksi hormon stres. Yang kelima, ada pencernaan melambat. Adapun faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Yang kedua, ada perasaan cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, ada perasaan sedih karena kurang kasih sayang. Adapun dari faktor eksternal, yang pertama, orang tua dan keluarga yang menentang hubungan percintaan seseorang. Yang kedua, lingkungan keluarga dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang. Selanjutnya ada motif dalam psikologi. Motif adalah dorongan atau daya kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat atau bertingkah laku dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada fungsi motif. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Adapun teori-teori motif. Yang pertama, teori insting. Yang kedua, teori dorongan. Yang ketiga, teori atribusi. Yang keempat, teori harapan. Yang kelima, teori aktualisasi diri. Dan yang terakhir ada teori motif berprestasi.
Adapun jenis-jenis motif. Yang pertama ada motif informatif, yang kedua motif hiburan, yang ketiga motif integrasi sosial, yang keempat motif pelarian, dan yang terakhir ada motif fisiologis. Selanjutnya ada motivasi dalam psikologi. Motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuan. Adapun tujuan motivasi, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi orang saat mereka bekerja untuk menuju ke tujuan. Yang kedua, membantu orang mengambil tindakan. Yang ketiga, mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku berorientasi kesehatan. Yang keempat, membantu orang menghindari perilaku tidak sehat atau maladaptif seperti pengambilan resiko dan kecanduan. Yang kelima, membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Adapun teori-teori dalam motivasi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Yang kedua ada teori motivasi McClelland. Yang ketiga ada teori X dan Y Max-Greger. Yang keempat ada teori motivasi Herzberg. Dan yang terakhir ada teori IRG Clayton Alderfer. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang jika berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Adapun teori-teori kepribadian, yang pertama ada teori kepribadian psikoanalisis, yang kedua teori sifat, yang ketiga teori tipologi, yang keempat teori kepribadian behaviorisme, yang kelima teori psikologi humanistik, yang keenam teori psikologi kognitif, yang ketujuh teori belajar sosial, yang kedelapan teori psikodinamika, dan yang terakhir ada teori behavioristik. Adapun tipe-tipe kepribadian. Yang pertama ada kepribadian sangkoinis, yang kedua kepribadian flematis, yang ketiga ada kepribadian koleris, yang keempat ada kepribadian melankolis. Adapun masalah dalam kepribadian. Gangguan kepribadian adalah kondisi ketika seseorang berpikir, merasa, perilaku, bertindak, atau berhubungan dengan orang lain secara unik. Penyebab gangguan kepribadian belum bisa dijelaskan dengan pasti, tapi gangguan kepribadian diperkirakan disebabkan oleh gabungan beberapa faktor seperti genetik dan lingkungan. Dan yang terakhir ada interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan timbal balik. Ada macam-macam interaksi sosial. Yang pertama individu dengan individu, yang kedua interaksi sosial kelompok dengan individu, yang ketiga ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Adapun faktor-faktor dalam interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada empati, yang keempat ada simpati, yang kelima ada identifikasi, dan yang terakhir ada motivasi. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif,
adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Yang kedua, ada interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.